kehamilan. Fertilisasi adalah proses pembuahan di mana terjadi peleburan inti sel gamet laki-laki yaitu sperma dengan inti sel gamet perempuan yaitu ovum, menghasilkan sel baru yang disebut zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio 2 sel, 3 sel kompak morula dan blastosis. Sel blastosis akan hatching atau menetas, kemudian terjadi proses implantasi di rahim wanita. Secara umum, jika proses pembuahan berhasil dan embrio berkembang normal, maka wanita akan hamil. Jika pembuahan dan perkembangan gagal, maka wanita akan menstruasi. Wanita harus memahami konsep fertilisasi ini. Pasalnya, ia bisa mengetahui seberapa peluang mendapatkan keturunan. Ketika terjadi masalah pada proses pembuahan ini, ia dapat segera mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Selain itu, pemahaman terhadap konsep pembuahan ini penting bagi wanita yang ingin mencegah kehamilan. Selanjutnya, bagaimana proses pembuahan terjadi pada manusia? Proses fertilisasi. Secara garis besar, proses fertilisasi dibagi menjadi 4. Pertama, sel sperma masuk ke dalam vagina. 2. Sel sperma dan sel telur bertemu. 3. Sel sperma dan sel telur bersatu. 4. Aktivasi. Yang pertama adalah sel sperma masuk ke dalam vagina. Pertama-tama, sel sperma hasil ejakulasi yang masuk ke dalam vagina akan diseleksi oleh serviks. Sperma yang non-motil dan tidak bagus tidak akan berhasil menembus serviks. Sperma yang berhasil melalui serviks akan mengalami proses kapasitasi, di mana terjadi perubahan fisiologis pada sperma tersebut. Sel sperma akan bergerak lebih aktif karena ion kalsiumnya mengalami peningkatan. Semakin mendekat sel sperma dengan sel telur, antigen yang terdapat pada permukaan sel sperma akan menghilang. Hal ini yang membuat sel telur terikat dengan sperma. Yang kedua, sel sperma dan sel telur bertemu. Sel telur yang memiliki zona vellucida atau lapisan pembungkus sel telur yang terlalu tebal membuat sel sperma kesulitan mengikatnya. Bahkan, proses pembuahan bisa gagal karena hal itu. Pada tahap ini, sel sperma yang mengalami kapasitasi kemudian akan terjadi reaksi akrosom pada sperma tersebut. Reaksi akrosom ini akan memudahkan sperma menembus sel telur. Sperma menghabiskan waktu paling cepat 45 menit untuk mencapai sel telur. Sel sperma berjalan sekitar 18 cm dari leher rahim atau serviks menuju tuba fallopi. Umumnya, sperma berenang kurang lebih 2,5 cm per 15 menit. Yang ketiga, sel sperma dan sel telur bersatu. Sperma membutuhkan pH 30 yang disebut fertilin untuk membuahi sel telur. Fungsi fertizilin adalah meleburkan kedua membran pada sel telur dan sel sperma sehingga sel sperma dapat masuk ke dalam sel telur. Tempat bertemunya sel sperma dan sel telur ini adalah di tuba fallopi. Sel sperma melepaskan ekornya pada tahap ini. Sementara sebagian sperma lain seperti mitokondria bertugas untuk melakukan pembelahan terhadap sel telur sehingga sperma tersebut bisa masuk lebih ke dalam sel telur yang berukuran lebih besar. Dari sel sperma hingga proses pembuahan terjadi. Pembuahan sel telur membutuhkan waktu kurang lebih selama 16 sampai 18 jam. Yang keempat, aktivasi. Tahap terakhir dari pembuahan adalah aktivasi atau respons sel telur terhadap sel sperma yang melakukan pembuahan. Biasanya, respons pertama dari sel telur adalah mencegah polispermi atau pembuahan oleh banyak sel sperma atau cortical reaction. Setelah proses pembuahan selama 18 jam berhasil, sel telur yang telah dibuahi dinamakan zigot. Ia akan berkembang menjadi embrio yang menempel pada dinding rahim
dalam rentan waktu 8-10 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka akan berkembang menjadi fetus atau janin yang merupakan organisme baru yang akan lahir di dunia. Fertilisasi buatan. Nah, uraian sebelumnya menjelaskan fertilisasi adalah proses secara alami yang dapat dilakukan melalui hubungan seksual antara pria dan wanita. Namun seiring berkembangnya teknologi, kini proses fertilisasi tidak terbatas pada hubungan seksual saja. Salah satu teknologi perubahan di luar hubungan seksual saat ini adalah fertilisasi in vitro atau IVF atau bayi tabung. IVF sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu IVF konvensional dan intra-cytoplasmic sperm injection atau disingkat ICSI. Proses IVF konvensional dilakukan pada pasangan yang memiliki kualitas sperma normal dengan cara mengawinkan sperma sejumlah 100.000 untuk satu sel telur pada cawan petri dish. Sedangkan ICSI dilakukan pada pasangan yang memiliki kualitas yang sangat sedikit, minimal hanya ditemukan satu sperma yang masih hidup. Satu sperma akan diinjeksikan langsung ke dalam sitoplasma dari sel telur. Sel telur yang terbuahi akan menjadi embrio, kemudian embrio yang terbaik akan diseleksi oleh embriologis. Embrio bisa ditransfer atau dibukukan langsung tergantung penilaian dari dokter. Tidak jarang orang yang susah hamil mencari klinik yang bagus dan cocok untuk mengupayakan agar ia bisa melakukan program bayi tabung tersebut. Bahkan sampai ada yang rela merogoh saku dalam-dalam untuk pergi ke luar negeri, padahal ada klinik fertilisasi di Indonesia terbaik dan berpengalaman sejak tahun 1977, yakni Morula IVF, yang pusatnya di Jakarta. Tidak hanya program bayi tabung, banyak layanan terbaik di sana yang dapat menangani masalah fertilisasi. Setelah proses fertilisasi, selanjutnya adalah proses kehamilan. Proses kehamilan terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap embrionik dan tahap pasca embrionik. Yang pertama merupakan tahap embrionik. Tahap embrionik merupakan fase atau tahap pertumbuhan yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Dalam tahap ini, zigot yang terbentuk dari fertilisasi antara sperma dan ovum mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Sementara itu, perkembangan zigot ditandai dengan adanya spesialisasi dan diferensiasi sel-sel serta jaringan untuk membentuk organ-organ hingga individu yang utuh. Tahap embrionik terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Yang pertama adalah tahap morula. Pada tahap ini, zigot mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, 16, 32, dan 64 sel begitu seterusnya. Sel-sel yang terbentuk dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64 sel, blastomer berbentuk bola sel yang tidak berongga, seperti buah arbei dan dinamakan morula. Morula berasal dari bahasa Latin morum yang artinya arbei. Yang kedua adalah tahap blastula. Pada tahap ini, sel-sel morula terus membelah sehingga akhirnya membentuk suatu bola berongga yang berisi cairan dan dinamakan blastula. Rongga blastula dinamakan blastosol, sedangkan pembentukan blastula dinamakan blastulasi. Tahap ketiga adalah gastrulasi. Gastrulasi merupakan tahap pembentukan gastrula yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan blastula. Pada tahap ini, blastula mengalami pelapukan atau invaginasi sehingga terbentuklah rongga yang disebut gastrosol. Lubang tempat melakukan disebut blastofor yang kelak akan berkembang menjadi anus. Tahap akhir gastrulasi akan terbentuk 3 lapisan jaringan embrional, yaitu ektoderm bagian luar, mesoderm bagian tengah, dan endoderm bagian dalam. Terakhir adalah tahap organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Pada tahap ini, sel-sel mengalami diferensiasi dan spesialisasi, yaitu proses perubahan dan pendewasaan jaringan embrional menjadi beragam jenis jaringan lain dengan fungsi yang berbeda. Lapisan ektoderm berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan sistem indera. Lapisan mesoderm berkembang menjadi otot, langka, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, dan sistem ekskresi.
sedangkan endoderm berkembang menjadi sistem pencernaan dan sistem pernafasan. Diferensiasi dan spesialisasi jaringan embrional akan menghasilkan berbagai organ hingga akhirnya terbentuk embrio secara lengkap dan utuh. Pada perkembangannya, embrio dilindungi oleh beberapa membran, yaitu yang pertama, membran korion. Membran terluar yang melingkupi embrio. Korion dan jaringan endometrium uterus membentuk plasenta atau organ pemberi nutrisi bagi embrio. Yang kedua adalah allantois, membran pembentuk tali pusar. Terdapat pembuluh darah yang menyalurkan zat makanan dan oksigen dari ibu. Selain itu, berfungsi juga untuk mengeluarkan sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan urea. Yang ketiga yaitu membran amnion. Membran dengan bentuk langit-langit berongga yang berisi cairan amnio atau ketuban. Cairan ini berfungsi menjaga embrio agar bisa bergerak bebas dan terlindung dari guncangan. Yang keempat yaitu saccus vitellinus. Membran berbentuk kantung yang merupakan tempat pembentukan sel-sel darah dan pembuluh darah pertama bagi embrio. Proses pertumbuhan zigot menjadi embrio akhirnya berkembang menjadi janin atau fetus. Yang kedua adalah tahap pasca embrionik. Tahap pasca embrionik merupakan tahap perkembangan janin sampai melahirkan. Tahap perkembangan janin. Minggu ketiga sel saraf pertama bayi telah terbentuk. Minggu ke-8 wajah terbentuk dengan lingkaran besar di matanya, mulut, rahang bawah, dan tenggorokan mulai berkembang. Sel darah juga mulai terbentuk dan sirkulasi akan dimulai. Minggu ke-12 janin tumbuh sempurna. Sistem peredaran darah dan saluran kencing bayi juga bekerja dan hati memproduksi empedu. Minggu ke-16 detak jantung bayi terdengar, jari tangan dan kaki pun terlihat jelas. Kelopak mata, alis, bulu mata, kuku, dan rambut juga terbentuk. Gigi dan tulang menjadi lebih padat. Minggu ke-20, janin sudah berukuran sebesar buah pisang dengan panjang sekitar 25 cm dari kepala sampai tumit dan berat sekitar 315 gram. Minggu ke-24, bagian paru-paru bayi sudah berkembang dengan sempurna, memungkinkan ia untuk bernafas langsung dengan menghirup udara, bukan lagi melalui cairan. Indera pendengaran bayi lebih matang, membuatnya bisa mendengar langsung detak jantung ibu dan suara ibu. Minggu ke-28 bayi merespon rangsangan termasuk suara, nyeri, dan cahaya. Minggu ke-32 berat badan bayi akan bertambah dengan cepat dan ia bertambah lemak tubuh. Minggu ke-36 bayi bisa berkedip, menutup mata, menoleh, menggenggam dengan kuat, merespon suara, cahaya, dan sentuhan, bergerak lebih sedikit karena ruang sempit. Setelah 36 minggu atau 9 bulan, terjadilah persalinan atau kelahiran. Peristiwa ini melibatkan kontraksi pada uterus yang akan mendorong bayi keluar untuk dilahirkan serta melibatkan hormon persalinan, yaitu hormon estrogen, oksitosin, dan prostaglandin. Proses kelahiran ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, dilatasi atau pelebaran serviks, kelahiran bayi, dan yang terakhir adalah kelahiran plasenta. Setelah bayi dilahirkan, kemudian bayi akan diberikan ASI yang disebut dengan laktasi.